Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di hari yang baru dan di pagi hari yang indah ini kita dapat menghirup udara yang segar. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh memerlukan Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sebelum aktivitas, sebelum kegiatan, semua kami mulai, kami rindu penyertaan Tuhan. Kami rindu pertolongan Tuhan. Kami rindu pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan mulai dicurahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang telah kami nikmati. Kami boleh membaringkan tubuh kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini dalam kesegaran yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, semangat baru yang Tuhan berikan, antusias, gairah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh boleh menikmati firman-Mu yang adalah makanan rohani, sehingga melalui firman-Mu Tuhan kami boleh memperoleh janji, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh diperbaiki. Dan biarlah firman ini boleh
mendidik kami kepada jalan kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, dan menuntun kami ke dalam jalan keselamatan. Terima kasih Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami Bapa, baik perkataan-perkataan kami yang tidak berkenan, baik pikiran-pikiran kami yang senantiasa liar, baik tingkah laku kami yang seringkali kaku, bahkan mungkin menjadi batu sandungan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh boleh memimpin kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-35 ya. 35 nanti sampai pasal 36. Satu orang membacanya Yeremia pasal 35. Kesetiaan orang-orang Rehab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, berbicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Ya'ajarnya bin Yeremia bin Habazia beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia Abial. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasea bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, jangan kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami.
Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berkira menyatakan kepada orang Yahudi dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang Quraidah yang menajak bin Rekab itu masih hidup lagi. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah Bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, ini para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tiga kamu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap jauh di dosa yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonatan bin Rekab menepati perintah yang diberikan leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segala penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancam atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkata Yeremia kepada kaum orang mereka, inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel Allah. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonatan, leluhurmu telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonatan bin Rekab, takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Kadang kita pun berbuat Yeremia ayat ini. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, tertawa firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, apabila kita pedoman dan tulislah di dalamnya segala perkataan lalu firmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari raja aku berbicara kepadamu, yakni dari kejajaran manusia sampai waktu ini. Mungkin apabila kamu Yehuda melihat tentang segala malapetaka yang aku rancangkan kehendak kepada mereka, maka untuk mendatangkan kepada mereka mereka masing-masing akan bertobat dari hikmahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkau yang pergi membacakan perkataan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tulis langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kota yang haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing berubah dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar mereka dan kehangatan amarah yang
diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan debat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda dalam tahun yang ke-9 orang telah memaklumkan bahasa ada bantuan bagi segenap rakyat di Yerusalem bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan di kamar Gemaria anak Panetera Safan di pelataran atas dibuka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar sekretaris kerajaan. Ternyata di sana duduk semua pemuka. Elisama sekretaris kerajaan, juga Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hanaya, dan semua pemuka lainnya. Selalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu di hadapan orang banyak. Kemudian para pemuka itu mengutus Yehudi bin Netanya bin Selemya bin Kusi kepada Baruk dengan pesan, bawalah gulungan yang telah kau ucapkan di hadapan orang banyak itu, dan datanglah kemari. Baruk bin Neria pun membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu di hadapan kami. Lalu Baruk membacakannya di hadapan mereka. Mendengar segala perkataan itu, mereka saling memandang dengan rasa takut, lalu berkata kepada Baruk, kita harus segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Mereka bertanya kepada Baruk, beritahukanlah kepada kami bagaimana engkau menuliskan segala perkataan ini langsung dari mulutnya. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu kata para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia, janganlah seorang pun tahu di mana kamu berada. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar sekretaris kerajaan Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan itu kepada raja. 21. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri di dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakannya dengan pisau lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmel, Seraya bin Ajriel, dan Selemnya bin Abdiel untuk menangkap juru tulis Baruk
dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia yang bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampur, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda, dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Kita akan kembali menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, dan kemudian nanti kita berdoa. Yang pertama, berdoa untuk kegiatan hari ini dan juga orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga keluarga. Kemudian saya akan berdoa untuk gereja, jemaat, majelis hamba Tuhan, dan juga yang lainnya. Ibu Mary berdoa untuk sinode, untuk bangsa dan negara, untuk besok hari Minggu, pelayanan ibadah Minggu, dan juga untuk pembekalan calon majelis yang terpilih supaya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku.
kasih dan setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pagi hari ini, siang maupun malam nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati hari yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ini, tapi satu hal kami percaya, kami bersandar, kami berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjauhkan kami dari setiap cobaan-cobaan, melepaskan kami daripada yang jahat. Tetapi biarlah kasih, damai sejahtera, ketenangan, sukacita boleh senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkatilah kegiatan kami sepanjang hari ini, baik kami yang akan melakukan berbagai macam aktivitas, anak-anak kami yang akan sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan apapun Tuhan, mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami pada saat ini juga mohon doa ya Tuhan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini. Mereka dengan bekerja, mereka dengan menghabiskan waktu mereka untuk memperoleh berkat Tuhan, dan mereka persembahkan kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka diberkati, baik kesehatan mereka, baik keluarga mereka, baik usaha pekerjaan mereka, baik apapun ya Bapak. Jagai lindungi mereka ya Bapak, dan biarlah Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang tercurah atas mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam pelayanan di tempat ini. Jagai kami, lindungi kami dari segala yang jahat ya Bapak. Dan biarlah tangan kuasa Tuhan tetap menolong kami sebagai gunung batu kami, perisai kami, tangguh keselamatan kami. Dan biarlah ya Bapak, kami hidup di bawah naungan kasih dan karunia Tuhan. Hidup di dalam belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk keluarga di Kediri, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami menyerahkan keluarga di Kediri ya Bapak ke dalam tangan. Kami juga menyerahkan keluarga di Bandung. Biarlah mereka dipelihara oleh kasih dan setia Tuhan. Kami percaya kepada Allah ya Bapak, bahwa Engkau pasti akan memberkati mereka, memelihara mereka dengan kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji-pujian syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Tuhan Allah yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Dan yang Kau Allah, sumber damai sejahtera, menguatkan dan mengukuhkan iman percaya kami, untuk kami boleh menjalani hari ini, hari yang penuh kemisterian, itu dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah perlindungan dari Tuhan sajalah yang menguasai kami, melindungi kami, menaungi kehidupan kami, menolong kami, biar kami boleh menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan saja. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami boleh menjalani hari ini dengan kuat kuasa kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menikmati hari ini dengan kasih kemurahan Tuhan saja. Dan biarlah kuasa Allah boleh hadir dalam setiap kehidupan kami, dan boleh menjalani hari ini dengan kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat kami. Tuhan melindungi, bahkan Tuhan Allah terus campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan kasih kemurahan Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan segala pergumulan kami untuk
untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi bangsa kami, dan kami percayakan bangsa kami dengan segala budaya yang ada, sosial yang ada. Demikian juga dengan segala keunikan rakyatmu di negeri ini, kami serahkan mereka ke kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat berpencak kami. Kami percaya Engkau lah yang menciptakan orang-orang yang ada di bumi ini. Engkau pun yang akan bertanggung jawab, Engkau pun akan yang membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah boleh menguasai setiap umatnya di bumi ini, baik mereka yang sudah mengenal Tuhan, baik mereka yang sedang mengenal Tuhan, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Allah punya banyak cara untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Pakailah setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, supaya bisa menyampaikan perpanjangan lidah-Mu, sehingga banyak jiwa boleh menerima kabar baik dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menikmati suasana surgawi dalam setiap langkah kehidupan mereka. Apa yang baik kami juga serahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di negeri ini. Engkau tahu dengan kesulitan mereka yang ada, kami percaya Engkau punya maksud yang terindah buat bangsa, buat gereja-Mu ini ya Bapa. Di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kemajemukan, di tengah-tengah bangsa yang memiliki banyak keunikan, kami percayakan gereja-Mu ini di negeri ini apapun mereknya, dan ketika gereja itu berdiri berdasar akan firman Tuhan, maka Engkau akan terus berdaulat atas mereka, Engkau akan terus berkaya buat mereka, dan Engkau akan terus pakai setiap hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau melalui gereja-gereja-Mu ini, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh mengalami pertumbuhan, sehingga banyak jiwa boleh menikmati proses demi proses yang Tuhan percayakan buat mereka, sehingga mereka boleh tetap bersyukur dan meyakini Tuhan ada, dan menyadari bahwa Tuhan memiliki masa depan terindah buat mereka, sehingga Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan penghiburan, Engkau akan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh muncul dan tampil menjadi pribadi yang lebih dewasa. Rohani mereka siap menjadi bejana-bejana-Mu yang dibentuk oleh Tuhan, sehingga terlihat indah oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka yang sudah mengenal Tuhan, sehingga boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap laku kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa buat sinode kami GKMI ya Bapak. Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka, kuasai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah tetap pada panggilan Allah, biar tetap pada tujuan-tujuan Allah untuk membentuk GKMI ini di seluruh bumi ini, seluruh Indonesia ini, supaya GKMI boleh benar-benar memiliki ciri khas bahwa kehidupan keseharian mereka penuh dengan cinta damai, dan biarlah mereka boleh berakar dari firman-Mu, dan mereka boleh kembali kepada firman-Mu pada setiap apa yang sedang dan akan mereka kerjakan. Biarlah semuanya itu bersumber kepada firman Tuhan. Bapak, kami serahkan untuk segala pengurus kesinodaan kami, dari ketua sampai kepada bida-bida yang lain. Tuhan tolong berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayan yang Tuhan percayakan kepada mereka, berkati juga Tuhan keseharian mereka, sehingga mereka tetap ada dalam lingkup kasih Tuhan, lingkup kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan dalam setiap laku hidup mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka adalah suratan Allah yang terbuka, yang boleh dibaca oleh setiap orang, yang boleh diperhatikan oleh setiap orang, yang boleh menjadi teladan oleh setiap orang ya Bapak, khusus di GKMI ini ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk staf di sinode GKMI ini, Tuhan memberkati mereka yang sudah berumah tangga, mereka yang masih bujang, mereka yang bekerja, mereka yang melayani. Tuhan berkati mereka semua, biarlah mereka tetap bertanam iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan di kesinodaan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan akan berdoa buat gereja-Mu GKMI Picangan ini dalam cinta kasih Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu ini, Engkau lindungi gereja-Mu ini, Engkau buat gereja-Mu ini untuk mengalami gebrakan-gebrakan yang baru hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak hal yang dikerjakan untuk Tuhan, sehingga banyak hal yang dipahami untuk Engkau, sehingga banyak hal yang dilayani karena mereka menyadari bahwa Engkau lebih dulu melayani mereka. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani Engkau di tempat ini, berkati para majelis-Mu supaya mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai majelis, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat-Mu, supaya mereka boleh menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpengharapan Tuhan.
Tuhan, selalu rindu untuk mempelajari dan menggali setiap apa yang ada dalam firman-Mu, sehingga setiap laku kehidupan mereka bercermin kepada firman-Mu, bukan kepada oknum-oknum tertentu, bukan kepada orang-orang, tetapi kembali kepada Tuhan. Bapak, kami serahkan juga setiap jemaat-Mu, baik mereka yang di Sengon, mereka yang ada di Kudus, mereka juga yang ada di Tunggul, mereka yang ada di Mayong, mereka yang di Bakalan, mereka pula Tuhan yang ada di Purwogondo, bahkan mereka juga yang ada di Banyu Putih, di Lebu Awu, di Kerasak, dan juga di Gemulung. Berkati mereka juga yang di Pulau Dara, di Genang, dan juga mereka yang ada di Bukit Tinggi Setar Gereja, dan mereka yang di Bundaran. Tuhan berkati mereka yang di Ngeleng, berkati mereka yang ada di Tahunan, di Banyu Putih, di Bate, dan juga mereka yang di Troso. Tuhan berkati mereka yang di Sowan juga berkati, bahkan mereka Tuhan yang ada di Jogja, mereka juga yang ada di Salatiga, di Jakarta, di Depok, di Bogor, di Bandung, dan juga mereka yang di Surabaya. Tuhan tolong berkati, kuasai mereka, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pelaku kehidupan mereka. Mereka boleh tertuju kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat buat mereka. Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Nisi, bahkan Engkau Allah Yehova Jireh buat mereka, sehingga mereka boleh tetap menjalani hari ini dengan pertolongan kasih Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergulat, sedang bergumul dalam hati mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pula Tuhan kehidupan mereka keseharian, segala apa yang dibutuhkannya Tuhan cukupkan. Tuhan kirim orang-orang untuk memahami kebutuhan jemaat ini ya Bapa, dan biarlah mereka boleh menikmati cara kerja Tuhan dalam setiap pelaku hidup mereka. Berkati juga yang sedang bergumul untuk mengalami penyembuhan kesembuhan. Kami percayakan untuk Mas Agus, biarlah Mas Agus boleh tetap kuat di dalam mengalami proses yang Tuhan percayakan kepadanya, sakit penyakit yang dialaminya. Mas Agus tetap bersyukur, bahkan tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempercayakan hidupnya, mempercayakan sakitnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberikan kekuatan, Tuhan Allah memberikan mujizatnya buat anakku ini. Berkati Mbak Ani yang setia mendampingnya, kuatkan dan teguhkan iman percayanya, biar tetap bersyukur dan bersyukur karena Tuhan Allah memiliki satu hal yang terindah buat anakku ini Bapak, supaya setiap pembentukan yang Tuhan percayakan kepadanya boleh dialaminya, boleh dirasakan, sehingga pembaharuan boleh terjadi dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Demikian juga kami serahkan untuk Pak Budi Karsono di usia lanjutnya yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman percayanya dalam kesakitan, tetap pengharapan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kekuatan Allah boleh menguatkan anakku ini ketika menjalani proses yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Berkati Ibu yang mendampinginya, beri kekuatan kesehatannya, biarlah tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam mendampingi suaminya ya Bapak, sehingga Tuhan Allah biarlah mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, meskipun bagi kami mustahil, tapi Engkau memiliki hal yang luar biasa buat mereka. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak mereka, berkati kasih mereka, kuasa mereka, diri Engkau ya Bapak, sehingga mereka boleh saling mendoakan, saling mendukung untuk kesembuhan orang tua ini Bapak. Berkati juga Ciin, kesehatannya pun kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga Pak Mai, Tio juga kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bu Eko, dan juga Bu Agung, Bu Suradi, dan juga Bu Hasim, dan juga kami serahkan Bu Sumani, dan juga Bu Suwandi, Bu Sipangestu. Kami serahkan mereka juga Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah mereka berpengalaman kepada Tuhan, biarlah mereka terus pengharapan kepada Engkau dengan setiap pelaku hidup mereka. Ada Yesus yang selalu menyertai kehidupan mereka. Berkati juga saat ini anak-anak-Mu yang ada di Cengkir, berkati keluarga Pak Wilson, berkati keluarga Arjun, dan juga berkati Surya, berkati Tuhan keluarga Pak Jem, demikian juga berkati keluarga Anggi, dan juga Cindy, dan Alifa, dan juga yang lainnya, anak-anak-Mu yang ada di perantauan ini Tuhan. Berkati mereka supaya mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pelaku hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka, kehidupan mereka, mencerminkan mereka dalam hidup Tuhan, dan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dalam kasih-Mu Yesus, kami serahkan hari ini ke depan ke dalam cinta kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, biarlah kami boleh menikmati hari ini dengan cara dan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri doa pagi ini
dan kita akan menaikkan syukur. Selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel.